Bab 4, aplikasi turunan fungsi aljabar. Materi ketiga, persoalan maksimum minimum. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menentukan nilai maksimum dan minimum dari kurva parabola. Dan diharapkan kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual atau permasalahan sehari-hari terkait nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini, untuk kurva fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai maksimum dan minimumnya ditentukan oleh nilai a. Ini sudah dipelajari ya dari kelas 10, dari nilai a. Jika a lebih besar sama dengan 0, maka dia mempunyai nilai minimum atau kurvanya terbuka ke atas. Punya nilai minimum jika a-nya positif. Jika a-nya negatif, maka dia terbuka ke bawah atau punya nilai maksimum. Langkah-langkah menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum kurva parabola. 1. Menentukan nilai x dari persamaan f aksen x sama dengan 0. Jadi pertama turunkan, kemudian sama dengan kan 0. Dicari nilai x-nya. Kedua, substitusi x ke langkah 1. Substitusi x dari langkah 1 ke fx. Nah, di sini akan diperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Contohnya, ada kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10. Maka a-nya kita cek, a-nya 1, maka dia nilai minimum. Satunya positif, maka dia punya nilai minimum. Jadi tidak mungkin kurva ini punya nilai maksimum, dia hanya punya nilai minimum. Selanjutnya, f aksen sama dengan 0. Nah, turunannya berapa? X kuadrat turunannya adalah 2x. 2x turunannya adalah 2. Maka diperoleh nilai x-nya adalah min 1. Maka nilai minimumnya kita substitusi min 1 ke fungsi awal. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 10. Maka akan diperoleh nilai minimumnya adalah 9. Titik minimumnya berapa? Titik minimumnya adalah min 1,9. Bisa dipahami ya? Hanya seperti itu saja untuk yang kurva. Sekarang bagaimana jika persoalan kontekstual? Di sini, nilai maksimum minimum dapat diterapkan dalam permasalahan sehari-hari. Langkah-langkahnya, buat persamaan menggunakan permisalan dengan variabel-variabel, misalnya x dan y. Ini umum standar, AB boleh, huruf depan boleh. Nyatakan fungsi yang ingin dicari nilai maksimum atau minimumnya dalam satu variabel saja. Jadi nyatakan dalam satu variabel saja, itu lebih mempermudah. Selanjutnya, cari suatu persamaan yang dapat menghubungkan variabel-variabel agar dapat dilakukan substitusi, sehingga fungsi yang ingin dicari menjadi hanya satu variabel saja. Contohnya, kalian punya x plus y sama dengan 1. Sementara y-nya sama dengan 2x, maka kita akan memperoleh 3x sama dengan 1, dan seterusnya. Pokoknya jadikan hanya satu variabel saja. Nah, langkah yang keempat. Lakukan langkah-langkah menentukan nilai maksimum minimum fungsi, yaitu yang kita pelajari barusan sebelum materi ini. Lakukan langkah-langkah itu. Kita lihat. Ada contoh soal di sini. Ada jumlah dua bilangan positif 24. Nah, cuma seperti ini saja ya soalnya. Jumlah dua bilangan positif 24. Kalian diminta menentukan kedua bilangan dan hasil kali maksimumnya. Maka misalkan dua bilangan itu AB. Diperoleh A plus B sama dengan 24 dari sini.
maka kita jadikan dia hanya satu variabel saja, satunya fungsi. Kita ambil fungsinya B dengan variabelnya A, yaitu 24 min A. Maka kita tuliskan hasil kalinya. A kan A, sementara B-nya adalah 24A. Maka A kali 24A. Jadi fungsi hasil kalinya adalah 24A min A kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan di sini. Maka tinggal kita tentukan turunannya. 24A turunannya adalah 24. A kuadrat turunannya adalah 2A. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai A-nya. Nah, A-nya sama dengan 12. Kalau A-nya sama dengan 12, kita kembalikan di sini ke FA untuk mencari nilai maksimumnya. Sudah pasti dia nilai maksimum karena di sini koefisien A kuadratnya negatif. 24 kurangi A. Maka akan diperoleh di sini nilai B-nya 24 minus 12 sama dengan 12, atau dimasukkan ke sini juga hasilnya sama. Jika tidak percaya, kalian coba dimasukkan ke sini, hasilnya sama dengan B atau FA, yaitu 12. Jadi A12, B12. Hasil kali maksimumnya adalah 144. Apakah bisa dipahami untuk materi ini? Kita lihat satu contoh soal lagi agar kalian lebih paham materi ini. Perusahaan memproduksi X unit mobil setiap hari, biaya produksinya Fx dalam jutaan rupiah. Harga jual tiap unit mobil adalah 150 juta. 150 juta. Diminta menentukan keuntungan maksimum perusahaan tersebut setiap harinya. Nah, diminta menentukan keuntungan maksimum. Kalian lihat di sini. Perusahaan produksi X unit mobil, biaya produksi sekian. Harga jual sekian. Kita identifikasi. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi. Maka di sini fungsi keuntungan saya tulis Kx, harga jual nih 150 saya ambil untuk tiap unitnya ya. Saya ambil hanya 150, jutaannya tidak. Maka 150x harga jual tiap unit, dan ini tiap produksi biayanya seperti ini, biaya produksinya. Maka kita peroleh x kuadrat minus x kuadrat plus 120x minus 50. Maka fungsi kx-nya sudah diperoleh. Jika fungsi kx-nya sudah diperoleh, maka kita bisa menentukan di sini. Nah, ini salah ketik nih. Ini salah ketik saya ya, terlalu cepat ini. Dari sini. Kx-nya ini turunannya K aksen minus x kuadrat, turunannya minus 2x plus 120x, turunannya 120 minus 50 hilang. Nah, kita sama dengan kan 0 untuk mendapatkan x. Maka minus 2x plus 180 sama dengan 0, atau min 2x sama dengan minus 120, atau x-nya sama dengan 60. Nah, sudah diperoleh x-nya sama dengan 60. Jika 60 disubstitusi ke sini, kita akan memperoleh nilai K maksimumnya. Kita cek. 60 dikuadratkan ditambah 120 kali 60 dikurangi 50. Maka hasil akhirnya adalah 3.550. Ini dalam jutaan rupiah. Ini keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum. Dicek ya. Mungkin saya ada kesalahan pengucapan atau kesalahan penulisan. Silahkan dicek lagi. Keuntungan maksimumnya adalah 3.550.
550 dalam jutaan rupiah atau 3,5 M. Ini keuntungan maksimum setiap harinya. Ini persoalan maksimum dan minimum. Sudah saya berikan 3 contoh soal. Kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Karton berbentuk persegi panjang, ukurannya 5 x 8 desimeter. Keempat pojoknya dipotong persegi dengan sisinya X desimeter. Dari bangun yang didapat dibuat sebuah kotak tanpa tutup. Ingat, di sini dibilang tanpa tutup. Ukuran kotak agar volumenya maksimum. Nah, bagaimana caranya? Kita ilustrasikan dulu di sini. Tadi kan kotak berbentuk persegi. Persegi panjang di sini. Ini ukurannya. Keempat pojoknya dipotong. Nah, ini udah dipotong. Dipotong. P bisa kita tentukan dalam variabel X. P-nya adalah 8-2X. L-nya adalah 5-2X. T-nya sama dengan X. Maka akan diperoleh di sini. Untuk volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya kan udah kelihatan di sini yang dipotong X. Maka diperoleh fungsi volumenya adalah 48X minus 26X kuadrat plus 4X pangkat 3. Atau turunannya di sini diperoleh 48. Saya salah ketik ini ya. Dicek lagi ya. Mungkin ada kesalahan ketik di sini. Saya yang salah ketiknya ini. 40. Dicek sekali lagi ya. Kelihatannya saya banyak yang salah ketik di sini. 40X turunannya 40. 26X kuadrat turunannya 52X. 4X pangkat 3 turunannya adalah 12X kuadrat. Kita sama dengan 0. Maka akan diperoleh di sini X kuadrat minus 13X plus 10 sama dengan 0. Atau di sini kita faktorkan 3X minus 10 kali X min 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X min 1 adalah X-nya 1. Atau bisa juga X-nya adalah 10/3. Nah, ini. Kita sudah peroleh 2 kemungkinan X. Tinggal kita substitusi. Kita lihat di sini. Untuk maksimum dan minimumnya ya. Bisa substitusi langsung untuk melihat yang maksimum mana, yang minimum mana, atau di sini dengan cara ini. Nah, dengan cara ini diperoleh, kita lihat ternyata dia maksimumnya ada di X sama dengan 1, maka tinggal disubstitusi. PLT. Maka akan diperoleh volume maksimumnya. Volume maksimumnya diperoleh saat X-nya sama dengan 1 atau tingginya sama dengan 1. Maka panjangnya 6, lebarnya adalah 3. Sekali lagi dicek ya video pembelajaran ini. Jika masih belum paham silahkan tanyakan. Saya ulangi penjelasannya jika ada yang belum paham. Ya, sekian untuk materi 4.3. Jika ada pertanyaan, tanyakan.